army destroyed by the... Hey ho Pop Gengs! Stop motion adalah pembuatan animasi dengan metode fotografi, di mana sebuah objek dipotret secara terus-menerus, frame by frame, kemudian disatukan berdasarkan urutan gambar, hingga jadilah satu adegan. Ini adalah keajaiban teknis dengan sejarah yang panjang, punya peran yang cukup besar dalam dunia sinematik. Namun nyaris mati sejak para sineas beramai-ramai pindah ke teknologi CGI yang katanya lebih mudah dan praktis. Will Vinton Studios adalah salah satu dari sekian rumah produksi yang tetap bertahan dengan metode stop motion. Meski saat itu mereka sedang berada di ambang kebangkrutan seperti usaha sejenis karena penggunaan CGI yang mulai ramai pada awal tahun 2000-an. Rumah produksi ini kemudian selamat ketika salah satu pendiri perusahaan Nike, Phil Knight, hadir sebagai investor untuk Will Vinton. Kemudian merubah namanya menjadi Laika, lalu menyerahkan perusahaan itu pada anaknya Travis Knight. Ya, itu kelihatan seperti nepotisme yang gak sehat ya, tapi Travis membuktikan kalau dirinya bukan pepesan kosong. Dia tuh sejak awal memang meniti karir sebagai animator stop motion. Pada akhirnya berhasil membawa Laika ke puncak kesuksesan. Tanpa kehilangan jati diri sebagai seniman, film pertama Laika, Caroline yang rilis tahun 2009, meraup pendapatan 124,6 juta US dollar dan dinominasikan untuk Oscar. Begitupun film keduanya, Paranorman yang rilis tahun 2012. Pendapatannya mencapai 100 juta US dollar dan juga masuk nominasi Oscar. Film-film yang rilis selanjutnya seperti Ditto dan The Box Trolls juga berhasil masuk box office. Namun, gak ada yang lebih layak disebut sebagai mahakarya dalam jajaran stop motion Laika selain Kubo and the Two Strings. Karena meski pendapatannya tak sebanyak film produksi Laika yang lain, pencapaian estetisnya justru berada di tangga teratas di mana para kritikus secara konsensus memberi pujian di berbagai platform untuk film ini. Hal itu gak mengherankan mengingat besarnya effort dari tim produksi Kubo, di mana Travis yang saat itu menjabat sebagai CEO sengaja ngambil cuti demi turun langsung buat ngarahin film ini, yang mana merupakan debutnya sebagai sutradara. Mungkin itu sebabnya ya Kubo sangat dituntut untuk tampil sempurna, karena pengarahnya adalah pemilik rumah produksi Laika sendiri. Menurut supervisor Georgina Hines, untuk desain satu karakter aja ya, prosesnya itu bisa makan waktu 4 hingga 9 bulan untuk merancang dan membangun kerangkanya. Wow! Lalu ketika udah masuk ke tahap produksi, pengerjaannya itu memakan kira-kira 12 hingga 18 bulan. Dan itu belum termasuk proses pengambilan gambar. Ini sih hal yang wajar, mengingat ada beberapa karakter yang dibuat dalam ukuran gigantis. Monster tengkorak misalnya, beratnya aja mencapai 400 pon atau sekitar 181 kg lebih. Sedangkan tinggi badannya hampir mencapai 5 meter, dengan rentang lengan sekitar 7 meter. Ini menjadikan si monster tengkorak boneka stop motion terbesar dan paling rumit yang pernah dibuat. Nah, selain karakter monster tengkorak tadi, ada juga monster bermata satu dengan tinggi 3 meter. Ya, meskipun sedikit lebih pendek, tapi proses pembuatannya itu justru jauh lebih rumit karena melibatkan teknologi pencahayaan tingkat tinggi untuk menciptakan pola pada bola mata dan menggunakan pengendali mekanis jarak jauh untuk menggerakkan kepala dan pose yang berbeda. Semua karakter itu lantas harus menjalani pemotretan dengan jumlah 24 frame atau gambar per sesinya dan hanya bisa menghasilkan adegan 1 detik aja. Jadi jika ingin dikalikan dengan total durasi filmnya yang berlangsung selama 102 menit, wow, kita terlebih dahulu harus mengkonversinya ke detik di mana totalnya adalah 6.120 detik. Kemudian dikaliin 24, maka total gambar yang dibutuhkan untuk keseluruhan film adalah 146.880 frame. Buset, dengan jumlah take yang sebanyak itu, para tim produksi hanya ditargetkan buat nyelesain 43 frame setiap harinya. Yah, kamu yang mengerti secara teknis mungkin punya ekspektasi lebih soal jumlah frame yang seharusnya tampil. Tapi ingat, stop motion ini bukan hanya soal motret boneka berkali-kali kemudian selesai gitu aja. Tanpa perubahan pada gestur, posisi, atau ekspresi, mau ngambil gambar sebanyak apapun, gak bakal bisa ngasilin. My name is Kubo. Bahkan satu adegan aja. Nah, disitulah letaknya bagian tersulit animasi ini. Karena untuk karakter Kubo aja ada total 32 boneka yang disiapin untuk pemotretan.
Dan setiap boneka punya bagian wajah yang bisa dilepas pasang, tubuh yang ditanami besi lentur agar mudah digerakkan, serta kostum yang berbeda-beda buatan para seniman. Kemudian untuk menciptakan berbagai macam ekspresi, nah ini nih, para desainer Laika menyiapkan ribuan versi mata, 11.007 posisi mulut yang unik, lalu ada 4.429 gerakan alis, dan total 23.187 wajah yang berbeda dengan nomor serinya masing-masing berdasarkan urutan adegan. Ngebayanginnya aja udah ribet ya sampai di sini. Nah, yang mampu menghasilkan 48 juta kemungkinan ekspresi. Semuanya itu dibuat menggunakan printer 3D, dicopot lalu dipasang lagi ke wajah tiap boneka, frame by frame. Lalu diberi sentuhan akhir menggunakan komputer. Semua teknik yang memadukan seni dan teknologi ini telah dikembangkan dan dipelopori oleh Laika dan terus disempurnakan selama bertahun-tahun, yang mana memberi mereka 1 piala Academy Award. Namun semua kerumitan Kubo belum berhenti sampai di situ. Masih ada bagian sulit selanjutnya selain ekspresi tadi nih Pop Gengs. Dan itu adalah tangan. Karena anggota tubuh inilah yang paling banyak digunakan, terutama dalam adegan pertarungan. Cot. Hal itu membuat tangan jadi bagian yang paling rawan mengalami kerusakan. Apalagi nih kabel yang tersembunyi di jaringan boneka untuk menciptakan gerakan. Sangat halus dan rapuh. Makanya, tim produksi mesti menyiapkan sejumlah tangan cadangan. Banyak ya. Dengan taksiran jumlah, jika ada 140 boneka nih, maka harus ada 500 pasang tangan yang disediakan. Bahkan untuk kostumnya, Laika juga gak main-main. Tiap detil sangat diperhatikan oleh Deborah Cook yang merupakan seniman busana langganan mereka. Dialah yang merancang sepatu dalam animasi Caroline dan setelan kardus di film Box Troll. Namun yang menjadikan setiap pekerjaan istimewa adalah pemilihan bahan yang sangat dipertimbangkan keserasiannya dengan nuansa pencahayaan. Semuanya itu demi terlihat nyata tapi tetap indah. Sepatu kecil Kubo nih misalnya, bahannya menggunakan rerumputan asli, kemudian ditenun pakai tangan, lalu dicor dengan karet agar lebih tahan lama. Atau kostum si kembar jahat nih contohnya, dibentuk dan diukir secara individual menggunakan 400 bulu apa ya itu, yang melekat pada tubuh boneka utama. Atau kostum jubah berkibar yang sengaja dilapisi pemberat dari kawat piano secara bersilang demi menahan posisi karakter dalam berbagai pose yang rumit. Sedangkan untuk menciptakan nuansa lewat kondisi lingkungan dan bentang alam, film ini sendiri didominasi pola ukiran kayu dari seniman Jepang Kiyoshi Saito yang mulai dari tetesan dan permukaan air, pegunungan sampai cuaca seperti badai. Semuanya menerapkan pola ukiran milik Saito. Dan di sisi lain, tetap menggunakan beberapa teknologi mekanis dengan kendali jarak jauh, seperti yang dipakai untuk mengendalikan posisi kepala si monster mata satu. Pola ukiran milik Saito juga diterapkan nih dalam mendesain diorama bangunan, yang setidaknya itu berjumlah 70 set dan berdiri masing-masing di atas sebuah meja dengan panjang hampir 4 meter. Dan ya, meski Kubo and the Two Strings ini adalah suatu karya seni efek praktis tingkat tinggi, film ini bukannya nggak gunain CGI sama sekali loh ya. Soalnya buat ngisi adegan kerumunan mereka masih nambah pakai efek komputer. Selain itu, CGI juga kepake nih buat ngapus rig yang nahan boneka dan ngilangin jahitan antara plat muka atas dan bawah. Untuk penampakan langit, pembuatannya juga dilakuin secara digital. Karena ribet kan kalau harus digonta-ganti mulu. Soalnya set Laika untuk film kali ini lumayan gede. Well, dengan untung cuma 10 juta US dollar, cuma dari hasil penayangan dengan effort produksi yang besar banget, bikin Kubo sekilas tampak rugi banget ya. Tapi jangan salah, soalnya Laika tuh tipikal studio yang gak pernah buang sisa produksi mereka. Karena semua set dan karakter lebih dari sekedar produk sinematik, tapi bisa dikategorikan karya seni rupa juga. Makanya tiap satu produksi selesai tanpa rencana sequel, biasanya semua barang yang tampil dalam film bakal dilelang ke para kolektor, kayak kasus film pertama mereka dulu.